Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Tribuners. Kali ini kita akan berbincang terkait Pilkada Serentak 2024 khususnya di Sulawesi Selatan. Untuk itu kita akan berbincang hari ini bersama dengan Ketua KPU Sulawesi Selatan, ada Bapak Hasbullah yang akan berbincang bersama kita terkait bagaimana persiapan KPU Sulsel menyambut nanti Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan khususnya. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Mbak Alhamdulillah Deva ya namanya, terlalu Devi. panjang. Devi ya? Oke, baik. Terlalu panjang tadi namanya. Pak, hari ini mungkin kalau masyarakat menilai untuk Pilkada 2024 masih beberapa bulan lagi. Ya. Rasanya masih lama begitu, tapi bagi KPU ini sudah tidak lama lagi begitu Pak. Nanti 27 November tinggal berapa bulan lagi, dan itu persiapannya dari KPU seperti apa dan kesibukannya rekan-rekan dari KPU hari ini seperti apa? Iya, semenjak PKPU 2 ditetapkan, PKPU 2 tahun 2024 terkait dengan jadwal dan tahapan, sejak itu kami sudah sibuk mempersiapkan proses tahapan. Sekalipun sebenarnya pada saat PKPU 2 ditetapkan sebagai jadwal tahapan Pilkada Serentak, kita juga dalam proses menyelesaikan kegiatan kepemiluan kita yang dilaksanakan pada saat 14 Februari 2024 untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan, pemilu kita sudah selesai. Sulawesi Selatan termasuk daerah yang tidak dapat pemungutan suara ulang atas perintah Mahkamah Konstitusi, sekalipun kita ada beberapa PHPU, namun semua dismisal, dan Sulawesi Selatan termasuk salah satu provinsi yang tidak ada PSU. Makanya kegiatan pemilu sudah selesai, kita semua fokus sekarang ke kegiatan Pilkada Serentak. Ya. Baik, jadi artinya sudah sibuk dari sejak pemilu begitu ya Pak ya. Lanjut lagi dengan Pilkada ini. Nah, kalau keluarga di rumah seperti apa Pak melihat kesibukan Bapak? Mungkin punya waktu yang kurang untuk quality time dengan keluarga. Mungkin respon mereka seperti apa? Dari awal pada saat memutuskan menjadi penyelenggara itu harus dikomunikasikan sama keluarga. Karena kenapa? Yang unik ini dari penyelenggara khususnya KPU itu jam kerja hari kerjanya itu hari kalender. Jadi tidak ada waktu libur sekalipun Sabtu Minggu. Jadi teman-teman di KPU Sabtu Minggu pun itu berkantor. Karena Sabtu Minggu, malah Sabtu Minggu itu kegiatan-kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi itu kita sering laksanakan, makanya hampir tidak ada waktu untuk libur. Tinggal kita memilih waktu-waktu tertentu bersama keluarga karena tahapan jalan terus. Baik, tapi artinya keluarga juga sudah saling mengerti begitu ya Pak ya, dengan kesibukan Bapak dan juga rekan-rekan yang berada di KPU. Nah, sebelum jauh kita membahas terkait bagaimana persiapan KPU menyambut Pilkada 2024 27 November nanti, boleh kita kenalan sedikit dulu Pak, perjalanannya sampai pada titik ini menjadi Ketua KPU Sulsel seperti apa? Boleh diceritakan? Sebelumnya pada saat saya menjadi tenaga ahli di DPR, setelah kuliah kami memilih beraktivitas sebagai salah satu pengurus besar salah satu himpunan organisasi mahasiswa di level nasional. Pada saat itu juga kami masuk sebagai tenaga ahli di DPR, belajar lebih banyak terkait dengan proses politik yang ada di DPR. Makanya dinamika terkait dengan proses pemilu itu juga menjadi perhatian kita. Tahun 2023 kemarin kami putuskan untuk ikut mendaftar masuk sebagai penyelenggara, ingin menjadi bagian yang ada di dalam mengurusi proses demokrasi ini. Kami putuskan untuk mendaftar, alhamdulillah dipercayakan sama pimpinan dan terpilih menjadi salah satu anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
dan selanjutnya teman-teman meminta saya menjadi ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik. Jadi ada beberapa perjalanan yang kemudian sampai pada titik ini mungkin banyak keseruan di dalamnya begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita mungkin cerita nanti akan terlalu panjang gitu ya Pak. Betul. Baik, dan juga untuk kesibukan yang saat ini sedang dijalani, bahkan dari pemilu kemarin sampai pilkada saat ini, menjaga kesehatan seperti apa Pak? Karena Sabtu Minggu ternyata tetap berkantor juga dan mungkin sampai malam pada saat pendaftaran partai juga mungkin ditunggu sampai malam, seperti apa itu Pak? Teman-teman malah beberapa nginap di kantor. Oke, nginap di Kalau kantor. proses tahapan semakin padat, teman-teman memilih itu nginapnya di kantor. Cara merawat kebugaran, kalau kita di KPU Sulawesi Selatan termasuk di 24 satuan kerja kita di 24 kabupaten kota KPU, kami minta setiap hari Jumat itu senam. Oke. Jadi ada senam kebugaran 1 jam bersama teman-teman semua staf bersama komisioner senam. Terus waktu-waktu lain kita pada saat ke daerah kita selalu pagi hari sebelum beraktivitas itu kita selalu memilih untuk jalan-jalan kaki karena olahraga yang paling simpel yang tidak perlu banyak atribut kita ini ya jalan kaki itu aja untuk kan Baik, menjaga apalagi kalau kebugaran. di daerah masih sejuk Iya. begitu ya Pak ya pagi-pagi. Kalau kita ke sambil- daerah itu ke Toraja umpama Iya. awannya itu pagi itu masih kelihatan ke daerah-daerah ini, jadi pada saat kita kunjungan monitoring ke daerah kita manfaatkan ruang itu untuk healing juga sebenarnya. Betul. Iya, jadi bagian daripada cara mengelola kebugaran dengan cara seperti itu. Karena kalau mau manage waktu umpama, saya punya kebiasaan main bulu tangkis bersama teman-teman sebelum di KPU. Jadwal itu jadi susah untuk kita ikuti. Ya makanya pilihan olahraganya selain hari Jumat di setiap satker, jadi di satker manapun kita bertugas di saat itu, di situ kita ikut senamnya. Senam, oke. Iya. Selanjutnya setiap hari di pagi hari kita manfaatkan untuk Jalan-jalan. jalan-jalan untuk Sambil healing-healing ya Pak sambil ya? healing. Oke. Apalagi kalau di daerah Betul. itu asik. Betul sekali. Apalagi kayak di Toraja begitu ya, pemandangannya juga luar Di biasa. semua indah. hampir di semua daerah, di semua daerah itu asik untuk berolahraga pagi. Betul sekali. Dan juga terkait pilkada serentak khususnya di Sulawesi Selatan Pak, hari ini mungkin mengawali bulan Agustus Ya. begitu, sudah sampai di mana tahapan persiapannya? Sebelum ke sana mungkin begini, Mbak Devi, saya ingin menjelaskan dulu positioning pilkada serentak ini. Ini penting bagi publik. Kenapa hari ini kita menggelar yang namanya pilkada serentak? Apakah sebelumnya kita tidak pernah pilkada serentak? Betul. Sebelumnya sejak tahun 2015, 2017, 2018, 2020 kita sudah melakukan pilkada serentak, tapi sifatnya parsial. Jadi di Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal 201 dari ayat 1 sampai ayat 7 itu menjelaskan terkait dengan jadwal pilkada serentak yang sifatnya parsial. Umpama tahun 2015 di pasal 1 itu bulan sekian sampai bulan sekian yang akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati atau kepala daerah, terus 2016 itu diorganisir pilkadanya di Desember 2015. Itu di pasal 1. Di ayat 1 di pasal 201 Undang-Undang 10 tahun 2016. Selanjutnya tahun 2016 2017, 2018, 2020, ini sekarang tahun 2024. 2024 itu pemungutan suara serentak secara nasional dilakukan pada November 2024. Jadi dari tahun 2016 sejak undang-undang ini didesain, dibuat dan ditetapkan oleh pembuat undang-undang, DPR bersama pemerintah sudah didesainin untuk diserentakkan semua, karena kan akhir masa jabatan kepala daerah ini beda-beda. Iya, betul. Beda-beda, makanya ingin diserentakkan. Apa kepentingan keserentakannya? Nah, ini yang paling penting untuk masyarakat tahu. Kepentingan keserentakan ini adalah untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah. Supaya perencanaan pembangunan daerah itu
terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Makanya yang namanya kepala daerah itu dalam membuat naskah visi misi kepala daerahnya harus sejalan dengan RPJPD. Apa itu RPJPD? Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan per 20 tahun oleh masing-masing tingkatan, provinsi, kabupaten kota, nasional. Kalau nasional namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Jadi RPJPD provinsi itu harus sejalan dengan RPJPN dengan rencana tata ruang wilayah. Nah, ini dokumen perencanaan, kan ada 3 dokumen perencanaan. Itu kalau di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Undang-Undang 23 tahun 2014. Apa itu? Pertama adalah RPJPD, yang kedua RPJMD, yang tadi RPJPD yang 20 tahunan, RPJMD ini adalah yang rencana pembangunan jangka menengah. Dari mana diambil ini RPJMD? Dari visi misi yang dibuat oleh masing-masing calon yang terpilih. Betul. Kalau RPJPD dibuat sebelum 6 bulan sebelum RPJPD sebelumnya berakhir. Tapi kalau RPJMD dibuat setelah 6 bulan bupati atau kepala daerah yang bersangkutan terpilih. Ya, karena dokumen perencanaannya itu ditarik dari visi misinya. Dipersyaratkan di pasal 265 di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, calon kepala daerah harus mempedomani dalam membuat naskah visi misi itu harus mempedomani RPJPD daerah yang 20 tahunan. Ini penting saya sampaikan. Jadi semangat keserentakan ini adalah semangatnya bagaimana perencanaan daerah itu terintegrasi dengan perencanaan nasional kita. Betul. Iya, jadi satu tarikan nafas. Kue pembangunan yang akan dibagikan oleh pusat kepada daerah dengan perencanaan yang terintegrasi seperti ini jauh lebih bisa lebih distribusinya jauh lebih bisa tepat sasaran. Jadi semangat keserentakan di sana. Saya juga ingin menyarankan melalui kegiatan bincang-bincang kita ini, podcast kita ini, untuk menyampaikan kepada semua calon kepala daerah untuk mempedomani RPJPD kita dalam merumuskan naskah visi misi calon kepala daerahnya, karena semangat keserentakan di sini. Jadi itu satu terkait dengan pilkada serentak. Pertanyaan Mbak Devi tadi, apa yang sudah dilakukan? Iya, sampai sejauh mana tahapannya? Tahapan sampai hari ini terkait dengan proses pencalonan. Untuk pencalonan perseorangan dari 24 kabupaten, kalau provinsi tidak ada calon perseorangan yang mendaftar. Terus untuk 24 kabupaten kota cuma ada 3 kemarin, ada Takalar, ada Pinrang, semua ada Selayar. Cuma Takalar dengan Pinrang ini sudah TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang tinggal Selayar yang dalam proses verifikasi faktual. Jadi untuk calon perseorangan untuk 24 kabupaten kota yang masih berproses ini masih Kabupaten Selayar. Cuma ada 1 dari 24 kabupaten kota. Kalau di provinsi gubernur kami tidak ada. Untuk tahapan lain itu terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih ini sudah dilakukan. Kemarin kita melakukan rekrutmen Pantardi. Tanggal 24 Juni mereka dilantik, selanjutnya bekerja sampai 24 Juli kemarin. Jadi sudah berakhir proses coklit yang menjadi tanggung jawab teman-teman Pantarli. Coklit itu pencocokan dan penelitian. Kan ada data dari Kemendagri yang diberikan kepada KPU, namanya DP4. Itu data agregat kependudukan yang diberikan kepada KPU, kemudian KPU menyandingkan dengan data pemilu kita yang terakhir. Betul. Dari data ini lah kemudian diberikan kepada kami dari hasil sinkronisasi ini, data agregat dari dari Kemendagri yang telah disinkronkan dengan data pemilu terakhir. Ini kemudian yang diberikan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten, diteruskan kepada KPU kabupaten kota untuk kita mutakhirkan lewat Pantarli kita. Itu prosesnya sudah selesai. Sekarang teman-teman masih melakukan persiapan untuk penyusunan DPS.
di sisi lain juga lagi proses karena kan sekarang TPS-nya berubah nih. Jumlah kalau kemarin di pemilu per TPS itu maksimal 300. Ya. Kalau sekarang di pilkada ini maksimal 600. Oke. Jadi kalau kemarin di pemilu kita 26.582 TPS, sekarang ini kemungkinannya kisaran 14.000 sekian-sekian. Ini belum final karena masih ada penambahan TPS, usulan penambahan TPS yang dilakukan oleh teman-teman. Karena dia skalanya untuk satu TPS itu 600 orang. Jadi kemarin di regrouping, itulah yang kemudian teman-teman turun, Pantarli kita turun, melakukan pencocokan, apakah sudah benar. Sekarang prosesnya ini adalah mengecek 600 orang itu, ada kode 8 namanya, kalau dalam proses pemutakhiran data pemilih itu, apakah yang 600 orang itu ada yang namanya split keluar dari keluarga, umpama kan dalam satu kakak mereka nggak bisa dipisahkan. Betul. Dia harus di TPS yang bersamaan. Nah, ini jangan sampai ada yang split, ada yang keluar dari data itu. Nah, ini yang lagi di cross check betul sama teman-teman kita, PPS kita di lapangan. Dalam waktu dekat insya Allah itu akan dirampungkan, kemudian kita tetapkan menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Di saat itu juga kita lagi melakukan proses penarikan titik koordinat TPS. Betul. Jadi dari 600 jumlah warga ini, titik TPS-nya di mana? Nah, ini titik koordinat ini lagi kita lagi dikerjakan sama teman-teman di lapangan untuk menarik titik TPS setiap daftar pemilih yang masuk dalam 600 itu di mana. Baik, dari kawan-kawan yang bertugas di Pantarli kemarin Pak, apakah ada keluhan mungkin pada saat berkunjung ke rumah-rumah masyarakat, ada yang tidak ada orangnya atau seperti apa? Ada cerita mungkin Pak? Iya, itu keseruannya luar biasa, Dev. Karena teman-teman kadang datang tapi pemilih lagi ke sawah yang di daerah ya, atau kalau kita di kota itu ke kantor, harus bertanya kepada tetangga yang ada di samping, warga ini biasanya balik ke rumah jam berapa? Ya, terus teman-teman menyelesaikan lagi. Belum lagi dengan medan yang berat. Betul. Kalau di kota asik-asik saja, dari satu tempat ke tempat yang lain bisa ditempuh dengan cara naik motor atau jalan-jalan bareng sama teman-teman. Tapi kalau lihat video-video yang teman-teman yang daerah lembah, kemudian pulau yang harus naik perahu, itu luar biasa semangatnya. Tapi saya juga ingin sampaikan, Sulawesi Selatan adalah satker besar karena komisionernya 7 orang. Kalau provinsi lain itu 5, karena jumlah penduduknya tidak lebih besar dari. Sulsel ini termasuk satker besar, dan Sulsel termasuk yang menyelesaikan coklit tercepat secara nasional. Jadi Sulsel menyelesaikan coklit tercepat secara nasional. Kami melalui podcast ini juga saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Pantarli yang sekalipun sudah berakhir masa kerjanya, tapi dedikasi teman-teman lah yang membuat kenapa Sulsel hari ini mendapat predikat itu, karena memang paling tercepat menyelesaikan proses coklit, dan termasuk juga support dan dukungan Forkopimda kita. Baik, jadi artinya kerja keras mereka kemarin sangat luar biasa begitu ya Pak ya, patut kita apresiasi melalui tayangan ini. Dan juga ini kan sudah masuk bulan Agustus Pak. Nah, bagaimana kemudian persiapan pendaftaran calon nanti di tanggal 27 Agustus? Oke, jadi tadi terkait dengan pemutakhiran. Hal lain ya, terkait dengan persiapan pendaftaran. Tanggal 26 itu pengumuman. Pengumuman diumumkan semua terkait dengan jadwal pendaftaran tanggal 27 sampai 29. Kami sudah koordinasi baik sama semua Forkopimda dan lain, termasuk partai politik. Sosialisasi PKPU ini terkait dengan proses pencalonan kami sudah komunikasikan. Pada prinsipnya
24 kabupaten kota KPU kami di daerah bersama provinsi siap untuk menerima pasangan calon yang akan mendaftar pada tanggal 27 sampai 29. Jadi setelah tanggal 27 29 kemudian pemeriksaan berkas nanti sampai tanggal 21, terus 21 September, 22 September baru kita mengumumkan paslon. Oke, baik. Nah, selain itu juga Pak, mungkin persiapan dari KPU Sulsel menangani proses verifikasi dan validasi B1 KWK untuk mencegah adanya data ganda atau tidak valid, atau mungkin dukungan ganda parpol begitu Pak. Seperti apa? Oh iya, kalau di PKPU kita PKPU 8 tahun 2024 terkait dengan pencalonan itu jelas. Kalau ada dukungan ganda, kita melakukan verifikasi ke setiap tingkatan, dan kalau masih diragukan kita harus mengklarifikasi ke pimpinan partai pusatnya melalui dengan berkoordinasi lebih awal kepada KPU RI. Jadi mekanismenya jelas terkait dengan dukungan ganda seperti itu. Baik, artinya sudah jelas begitu ya Pak ya, tidak ada lagi mungkin nanti akan ada kelabakan atau seperti apa, karena mekanismenya sudah jelas. Mekanismenya sudah jelas, jadi kalau ada calon yang mendaftarkan diri dengan membawa dukungan parpol, terus calon yang lain juga mau membawa dukungan parpol yang sama, tinggal kita lihat yang tanda tangan siapa. Betul, iya. betul sekali. Apakah sebagaimana prosedur yang diatur bahwa pimpinan partai politik pimpinan partai politik, ketua dan sekretaris yang harus bertanda tangan dengan rekomendasi pusatnya masing-masing. Nah, ini nanti yang kita cross check kebenarannya. Dan syarat juga di dalam proses pencalonan itu pimpinan partai politik yang bersangkutan harus hadir ikut serta mendaftarkan pasangan calonnya. Jadi mudah verifikasinya karena yang bersangkutan harus hadir. Betul sekali. Kalau tidak bisa hadir, dia bisa diambil alih sama satu tingkat di atasnya atau pimpinan pusat sebagaimana mekanisme yang ada di partai politik mereka. Baik, di masing-masing partai bisa politik. Diwakili begitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah, juga terkait mekanisme pencalonan kemarin setelah pemilu begitu ada caleg yang terpilih dan mungkin ingin lagi maju di pilkada, itu mekanisme pencalonan bagi caleg terpilih yang maju dalam pilkada serentak ini seperti apa Pak? Nah, ini ada dua nih, Dev. Ada yang sekarang masih anggota DPR, ya kan? Masih anggota DPR di provinsi umpama atau DPR RI atau DPRD kabupaten kota, dia masa jabatannya belum berakhir. Betul. Dan ingin mendaftar sebagai pasangan calon, itu sudah harus mengundurkan diri pada saat mendaftarkan dirinya pada saat tanggal 27 Agustus nanti. Proses terus ada yang terpilih kemarin tapi belum dilantik. Betul. Belum dilantik, ingin mencalonkan, juga diatur dalam PKPU kita, dia harus sama-sama dengan yang pertama tadi yang existing ini, sama-sama harus mengundurkan diri. Jadi proses pengunduran dirinya itu disampaikan ke partai politik. Kemudian partai politik yang akan menyampaikan kepada kami bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri. Jadi mekanismenya harus melalui partai politik. Jadi bukan yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri ke KPU bahwa mereka sudah mundur, tapi mereka harus menyampaikan ke partai politiknya masing-masing. Nanti surat keterangan pengunduran diri itu yang disampaikan oleh partai politik ke kami. Baik, berarti mundur dulu baru dilantik begitu ya Pak, atau seperti apa? Atau sebelum nanti setelah dilantik atau baru mundur atau seperti apa? Kalau dia ikut sebagai calon, ditetapkan sebagai paslon pada tanggal 22 September, berarti dia nggak dilantik lagi. Karena umpama khusus untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, itu dia pelantikan tanggal 24 September. Sementara penetapan itu tanggal 22 September. Penetapan 22 September. Semua berkas terkait dengan pengunduran dirinya kan sudah harus benar.
Baik. yang disampaikan pada tanggal 27 Agustus pada saat pendaftaran. Berarti untuk tanggal 24, karena 22 September itu adalah penetapan calon, tanggal 24 dia tidak bisa ikut Pelantikan. Iya, karena dia adalah termasuk calon. Calon yang ikut dalam proses pilkada. Berarti sudah Jadi jelas ya Pak terkait ya. siapa yang mengganti itu terkait itu aturan partai politik mendorong siapa, menggantikan siapa. Mekanismenya jelas, suara terbanyak berikutnya. Baik, dan juga tahapan-tahapan penting dalam pelaksanaan pilkada serentak khususnya di Sulsel setelah 27 Agustus nanti apa saja Pak? Setelah 27 Agustus sampai 29 kan pendaftaran. Terus 28 sampai tanggal 21 itu adalah pemeriksaan administrasi persyaratan dukungan calon. Terus tanggal 22 September itu adalah penetapan pasangan calon. Tanggal 23 nomor urut. Penetapan nomor urut. Tanggal 23. Terus 25 itu jadwal kampanye. 25 November sampai tanggal 25 September sampai tanggal 24 November. 27 kan pemilihan 3 hari sebelumnya masa tenang. Oke, baik. Nah, ini kan masih ada beberapa tahapan dan juga tanggal-tanggalnya sudah dipastikan begitu ya Pak ya. Nah, apa kemudian upaya dari KPU khususnya KPU Sulsel untuk menjaga agar tahapan ini berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan tanggalnya dan juga berjalan sebagaimana mestinya begitu Pak? Iya, yang pasti semua tahapan harus dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah diatur dalam PKPU 2 terkait dengan jadwal dan tahapan. Jadi semua timeline itu kita sudah buat, kita sudah persiapkan dari semua tahapan. Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman itu harus berdasarkan tahapan. Makanya tidak ada masalah dengan range tahapan yang sudah diatur dalam PKPU 2. Baik, dan juga ini pertanyaan terkait ada sedikit yang agak sensitif terkait anggaran begitu Pak. Ya. Nah, terkait anggaran ini mungkin bagaimana KPU Sulsel memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pilkada serentak? Anggaran alhamdulillah untuk provinsi NPHD kami dengan pemerintah daerah itu nilainya 387 miliar kami sudah sampaikan pada saat penandatanganan NPHD bersama pemerintah daerah dan pemerintah daerah sudah mentransfer semua 100% tahun 2023 di Oktober tanggal 2 itu sudah ditransfer 40%, kemudian kemarin pada bulan Juli tanggal 11 kalau nggak salah itu sudah ditransfer 60%-nya, jadi total 100% sudah tertransfer semua. Tinggal kami betul-betul memanfaatkan sebagaimana rancangan anggaran belanja yang sudah kita sepakati bersama pemerintah daerah, karena ini amanah dari pemerintah daerah harus dibelanjakan sesuai posnya dan semua juga kami harus nilainya itu tidak bisa kita rubah-rubah karena sesuai dengan RAB yang kita sudah usulkan, yang kita sudah, kalau ada revisi kita harus sampaikan kepada pemerintah daerah karena ini anggaran dari pemerintah daerah. Jadi seperti itu. Dari sisi anggaran, kesiapan anggaran tidak ada masalah karena support pemerintah daerah untuk provinsi ya. Kalau kabupaten kota, ada beberapa yang belum. Tapi semua dalam proses. Semua dalam proses. Beberapa saya nggak usah menyebut kabupatennya. Ada 4-5 kabupaten yang masih berproses transfer anggaran. Ya, transfer anggarannya. Semua hampir kepala daerah semua sudah bertemu dengan teman-teman kami di kabupaten kota dan menjelaskan posisi anggaran. Pada prinsipnya anggaran masih ada dan
kita lagi menunggu proses penyelesaian anggaran dari pemerintah daerah yang beberapa, tapi yang lain semua sudah selesai. Berarti kendalanya hanya pada beberapa daerah ini yang belum Ya. ditransferkan begitu ya Pak Ya. ya. Nah mungkin apa yang kemudian dari KPU Sulsel lakukan untuk artinya berkomunikasi dan koordinasi dengan daerah yang belum ditransfer anggarannya ini? Pihak pemerintah provinsi juga luar biasa karena selalu memonitoring dan mensupervisi proses supaya proses transfer itu dipercepat. Jadi kami dari provinsi selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meminta percepatan transfer itu, selain itu juga teman-teman KPU Kabupaten Kota sudah berkoordinasi sama pemerintah daerah terkait dengan harapan untuk percepatan transfer. Karena begini, waktu ini berjalan terus, sekarang sudah mau masuk di logistik. Belanja logistik kita ini sudah mulai berproses. Yeah. Kotak suara, bilik suara, tinta, segel plastik. Nah, terus yang berikutnya itu nanti setelah penetapan calon, karena kan baru ada gambarnya. Iya, betul. Iya kan? Setelah 22 September baru kita running untuk cetak kertas suara. Karena untuk kertas suara itu harus ada gambar calon. Betul. Iya. Sementara kita kan belum tetapkan. Nanti 22 September baru kita tahu siapa masing-masing calon setiap daerah. Jadi kertas suara ini proses belanjanya, proses logistik, eksekusi logistik kertas suara itu pasca 22 September. Artinya teman-teman di kabupaten kota itu betul-betul anggaran itu menjadi penting untuk memastikan bahwa tahapan ini harus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Baik. Nah, berkaca dari penyelenggaraan pemilu kemarin Pak di bulan sebelumnya, nah mungkin untuk distribusi logistik ke daerah-daerah, apa mungkin kendala yang menjadi di pemilu kemarin dan betul. akan dijadikan pelajaran untuk nanti distribusi logistik di pilkada serentak? Kalau terkait dengan distribusi di pemilu kemarin, alhamdulillah tidak ada masalah. Semua sampai tepat waktu, sekalipun logistik kami ada beberapa yang terlambat masuk dari penyedia, tapi sampai hari H semua terdistribusi secara baik. Kekhawatiran kita kemarin bulan Februari itu musim hujan. Iya, betul. Tapi pada saat proses distribusi logistik sampai pencoblosan kan tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Kita berharap mudah-mudahan bulan November juga, karena diprediksi itu akan masuk bulan hujan, musim hujan. Nah, mudah-mudahan semua daerah kita bisa distribusikan logistiknya tepat waktu dengan kondisi cuaca mungkin masuk di posisi musim hujan. Ya. Baik. Dan kita juga, berkoordinasi sama kepolisian, berkoordinasi sama semua stakeholder, termasuk nanti TNI Polri. Kalau kami mendapatkan masalah terkait dengan distribusi, karena yang mengawal proses distribusi ini kan teman-teman kepolisian juga. Betul. Iya, jadi pasti kami komunikasikan, kami akan laporkan selalu. Mudah-mudahan harapan kami logistik bisa terdistribusi sampai seperti yang pemilu kemarin, tidak ada masalah. Betul sekali, semoga cuaca juga mendukung nantinya ya Pak ya pada saat dekat-dekat penyelenggaraan pilkada serentak, karena kita tahu bahwa Sulawesi Selatan kemarin beberapa kabupaten dan juga daerah-daerah terendam banjir begitu Pak. Kita takutkan siapa tahu nanti musim hujan akan seperti itu lagi, tapi semoga tidak ya Pak ya, dan semoga juga tidak. Pilkada bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, mungkin untuk
KPU Sulsel ini kan acara pilkada ini bukan cuma acaranya KPU, Ya. Bawaslu, partai dan juga para calon, tapi juga ini acara masyarakat, seluruh Ya. masyarakat dan juga beberapa pemangku kepentingan lainnya. Seperti apa melibatkan mereka, Pak, masyarakat dan juga para pemangku kepentingan? Iya benar. Tapi pemilihan kepala daerah bisa terlaksana itu karena minimal ada 3 unsur. Pertama harus ada pemilih, ya kan? Terus yang kedua apa? Harus ada Penyelenggara, peserta. Peserta dalam hal ini kalau pemilihan kepala daerah ada partai politik yang mengusung calon, terus ada calon perseorangan. Mereka peserta pemilu, peserta pemilihan kepala daerah. Jadi partai politik atau calon perseorangan. Terus yang ketiga apa? Penyelenggara. Penyelenggara ini variannya banyak. Kami KPU sebagai penyelenggara teknis itu bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tahapan yang diatur dalam jadwal dan tahapan terkait dengan teknis, hal teknis penyelenggaraan. Terus ada penyelenggara juga, ada Bawaslu, teman-teman kita yang mengawasi semua proses tahapan, mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan. Itu diawasi sama teman-teman Bawaslu. Terus ada DKPP yang menangani terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara. Ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah apa tugasnya? Mempersiapkan anggaran kan? Betul sekali. Mempersiapkan anggaran. Terus di undang-undang disebutkan pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun kehidupan demokrasi dan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih di masing-masing daerahnya. Itu bunyi undang-undang untuk pemerintah daerah. Terus ada TNI Polri. TNI Polri apa tugasnya? Menjaga keamanan, menjaga kedaulatan wilayah kita. Terus apa lagi? Ada jurnalis, ada teman-teman media yang punya frekuensi media itu, umpama radio, frekuensi penyiaran siapa? Teman-teman media kan? Nggak bisa sembarangan. Betul. Itu hak yang dipunya oleh rekan-rekan jurnalis atau teman-teman yang ada di media. Semua harus memberikan perannya untuk menyukseskan ini pilkada. Makanya kenapa kami memilih tagline untuk pilkada Sulsel ini, tagline-nya kita itu pilkada untuk kita. Jingle pilkada kita, judulnya juga pilkada untuk kita. Muatan kata kita ini adalah tanggung jawab. Buat siapa? Buat pemilih, buat peserta, buat penyelenggara. KPU sebagai pelaksana teknis, Bawaslu dan seterusnya termasuk jurnalis. Termasuk media, teman-teman dari teman-teman Tribun media, Timur. termasuk teman-teman dari Tribun Betul Timur. sekali, siap Bertanggung selalu jawab untuk mengabarkan informasi. Tugasnya pemilih apa? Memilih calon pemimpin secara sadar dan cara memilihnya seperti apa? Harus mencari tahu siapa calon pemimpin yang memberikan janji politik yang peta jalan kesejahteraannya itu betul-betul bisa terurai dari sisi visi misinya. Harus betul-betul visi misi calon ini kita lihat sebagai catatan penting dalam memilih. Jadi masyarakat harus memilih secara sadar. Betul. Harus memilih secara sadar calon pemimpinnya. Itu tanggung jawab pemilih. Tanggung jawab peserta pemilih apa? Kalau mereka terpilih, harus merealisasikan, harus tunaikan janjinya, janji politiknya, janji politik kesejahteraannya untuk masyarakat. Tugasnya KPU apa? Sama teman-teman yang lain berjalan. Kami harus menjadi wasit yang fair, yang jujur adil. Kami punya prinsip di penyelenggara itu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, profesional, proporsional, apalagi efisien, efektif, terbuka, tertib, aksesibel, kepentingan umum. Itu prinsip-prinsip yang harus dipegangi oleh teman-teman penyelenggara. Nah, begitu juga teman-teman jurnalis kan punya prinsip, harus mengedukasi publik, memberitakan semua apa adanya, tapi jangan memprovokasi. Betul sekali. Kita harus memberikan ruang edukasi yang baik untuk publik. Sekali lagi, ini pilkada serentak yang kita laksanakan ini adalah
Yang pertama, serentak secara nasional. Ini sudah dirumuskan dari tahun 2016 sejak Undang-Undang 10 tahun 2016 diputuskan sebagai undang-undang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Sudah direncanakan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Diorganisir dari tahun 2015, 2017, 2018, 2020. Ketemu di ujung di 2024. Jadi yang pilkada tahun 2020 itu semua pilkadanya di 2024. Berarti kan cuma 4 tahun itu. Itu untuk kepentingan mengorganisir ini. Mengorganisir supaya semua pilkada serentak ini kepentingannya apa? Kepentingan supaya perencanaan daerah itu betul-betul bisa terintegrasi dengan perencanaan nasional. Dengan perencanaan nasional sebagai satu negara kesatuan. Semangatnya di situ, semangat NKRI-nya di situ. Jadi ini penting untuk menyukseskan pilkada serentak kita. Baik, artinya acaranya sama besarnya dengan pemilu kemarin begitu ya Pak ya? Pertanyaannya apa yang dilakukan oleh KPU? Betul. Varian salah satu yang dilakukan oleh teman-teman itu umpama mendekati kerumunan. Ada kafe-kafe demokrasi yang sementara lagi jalan diskusi di kecamatan di ini. Jadi di mana ada kerumunan teman-teman PPK itu datang ke situ, kemudian buat diskusi di sana, melakukan edukasi, menyampaikan tahapan pemilu dan seterusnya. Hal lain yang dilakukan, kami juga menggandeng adik-adik mahasiswa. Iya, ada teman-teman mahasiswa sekarang lagi melaksanakan KKN tematik 24 kabupaten kota oleh salah satu perguruan tinggi. Itu masing-masing kabupaten kota ada 10 mahasiswanya yang dititip di kami. Mereka sangat kreatif, luar biasa, meramaikan media sosial. Semua aktivitas yang mereka lakukan dia posting di medsosnya, jadi rame. Jadi pilkada ini jadi rame di anak-anak muda. Karena ini penting, karena presentasi anak muda, iya kan? Pemilu kemarin 52%, kalau generasi milenial dengan generasi Z ini, itu 52% persentasenya. Persentase dalam daftar pemilih. Nah, makanya penting untuk mengorkestra kesadaran anak-anak muda dengan kegiatan-kegiatan pop yang mereka senangi. Nah, sebenarnya seperti itu. Ya, kami juga menahan selalu berharap sama teman-teman media juga mampu mendorong dan memberitakan kegiatan-kegiatan kita secara masif. Karena tanpa media kita nggak bisa sampai untuk dibaca sama teman-teman. Baik, apalagi terkait pemilih pemula begitu ya Pak ya, anak-anak SMA misalnya ini perlu diedukasi melalui cara-cara yang lebih kreatif gitu, melalui media sosial dan media-media lainnya. Bulan depan kita akan buat lomba debat pilkada untuk kita, untuk adik-adik pelajar. Jadi kemarin teman-teman sudah rapat 24 kabupaten kota, kita akan cari siapa pelajar terbaik di kabupaten itu yang bisa debat, yang bisa mewakili kabupatennya, kemudian kita tarik mereka berdebat di provinsi. Kita suguhkan tema-tema yang yang simple untuk adik-adik pelajar. Jadi bukan yang rumit-rumit, disesuaikan dengan passion mereka. Tapi yang paling penting kesadaran kewarganegaraan bahwa mereka punya hak politik, mereka punya hak konstitusional untuk memilih calon pemimpin, itu yang kami ingin kemas dalam tema debatnya itu pilkada untuk kita. Mereka adalah bagian daripada kata kita itu. Kita itu adalah kalau di Sulawesi Selatan ungkapan kesopanan, refleksi kesopanan kita kan. Makanya kami memilih pilkada untuk kita ini pesannya banyak. Pesan tanggung jawab juga itu adalah bagian daripada etika di Sulawesi Selatan. Mencerminkan harmoni, kesejukan orang Sulsel di saat menyebut kata kita. Jadi kita berharap pilkada ini bisa sukses dengan tagline sederhana yang menyejukkan kayak itu. Baik, jadi artinya biar anak-anak SMA ini atau pemilih pemula juga sudah bisa menentukan siapa yang akan mereka pilih begitu. Tidak ikut-ikut sama orang tua pilih apa kita pilih itu, seperti itu ya Pak ya. Mereka punya kebutuhan sendiri yang beda dengan kebutuhan orang tua. Betul sekali.
begitu. Jadi adik-adik ini mudah melihat dan menilai figur yang mereka senangi. Itu tidak salah. Sebenarnya semua calon kepala daerah ini orang terbaik kita. Biarkan adik-adik kita memilih mereka. Dan jangan juga baper untuk kepala daerah setelah mereka memilih, kemudian janji politiknya kepala daerah nggak ditunaikan, kemudian mereka kritik. Nah, itulah anak muda. Betul sekali. Kita berharap ruang seperti itu bisa terbuka dan anak-anak muda itu bisa menjadi effort bangsa ke depan. Baik, apalagi sekarang gampang untuk mengecek begitu ya Pak ya, calon ini seperti apa yang sesuai dengan harapan kita. Mereka sekarang, lebih paham. Betul, ada jejak digital begitu ya Pak ya yang Benar. bisa dicek bagi anak-anak muda, apalagi berselancar di media sosial menjadi bagian dari aktivitas keseharian. Benar. Baik, nah selain itu Pak, di depan kita ada maskot untuk Pilkada Sulsel. Boleh dijelaskan mungkin? Minum dulu ya? Baik, boleh. Ini kita lihat maskotnya sepertinya menggunakan songkok raca seperti yang Bapak kenakan juga. Mungkin apa makna dan filosofis dari maskot kita kali ini? Ini maskot ini kartun sebenarnya, kartun kotak suara. Jadi ini sebenarnya model kotak suara, kita kemas jadi kartun, terus songkoknya ini songkok reca, menggambarkan kemewahan, kemegahan, filosofi pemimpin. Terus sarung, itu sebenarnya sarung, apalagi sarung kuning emas. Iya, kuning emas itu menggambarkan apalagi simbol kemewahan juga, kemegahan seorang calon pemimpin. Terus kartun ini kita sebut sebagai maskot Tolempu. Tolempu itu apa ya? Jujur, berani, benar. Nah, harapan kita pemimpin yang akan kita pilih itu adalah Tolempu. Pemimpin yang akan dilahirkan dari pilkada kita ini 27 November itu adalah pilkada yang bisa melahirkan Tolempu. Pesan moralnya di situ. Tapi kalau teman-teman ke daerah maskotnya beda-beda. Iya. Maskotnya beda-beda. Nanti silakan di zoom. Ini ada di sini tertera begitu ya Pak ya. Iya. Dari 24 kabupaten kota juga sudah ada maskot-maskotnya masing-masing yang punya ciri khas masing-masing. Misalnya dari Takalar seperti apa, gitu, dari Goa seperti apa, dari Wajo ada maskot yang menggambarkan apa, dari Toraja, dari Lu Utara, Lu Timur, dan berbagai keunikan di masing-masing daerah itu ditampakkan dalam sebuah maskot begitu. Benar. Ini untuk kita tanggal 2 Agustus kita akan karnaval maskot di Parepare. Semua 24 kabupaten kota bawa maskotnya masing-masing. Itu mau diperkenalkan kepada dan mereka bawa identitas daerahnya semua. Kita berkegiatan di Parepare. Kita sengaja tarik teman-teman daerah ke sana. Itu untuk mensosialisasikan semua maskot-maskot kita ini. Karena ini maskot, pesan kulturalnya, pesan sosialnya besar. Masing-masing memilih maskot untuk mendekatkan masyarakat dan dengan satu identitas lokalnya, makanya mereka memilih maskot sesuai dengan identitas daerahnya masing-masing. Kalau kami di provinsi ini kartun, kotak suara, pakai songkok reca yang ini bernilai budaya, memakai sarung sakbe sebenarnya yang warna emas itu, simbol moral lah. Harapannya kita pemimpin yang akan dilahirkan itu adalah pemimpin yang kita sebut sebagai Tolempu. Makanya maskot kita namakan Tolempu. Tolempu, oke. Halo Tolempu. Tolempu. Ini Tolempu ini. Dan juga ini menjadi penggambaran masyarakat Sulawesi Selatan seperti apa dengan songkok recanya. Kalau kita keluar menggunakan songkok reca pasti sudah tahu, oh ini kebanggaannya orang Sulawesi Selatan. Sulawesi sekali ini, begitu nih Pak. Oke, dan juga
maskot-maskot lainnya kita nanti akan saksikan. Kalau mau datang langsung bisa ke Parepare begitu ya Pak Iya. ya, untuk melihat maskot-maskot dari berbagai daerah seperti apa. Ini juga menambah euforia pilkada Iya. serentak di Sulsel, bagaimana masyarakat untuk sama-sama mengawasi kemudian ikut serta dalam perjalanan pilkada Sulsel 2024. Ini kita harus pahami sebagai pesta, benar-benar pesta. Saya ingin sampaikan, kita ini negara besar, negara kepulauannya, ribuan pulau, dengan jumlah penduduk terbesar, negara ini sesungguhnya adalah negara yang punya budaya tinggi yang luar biasa. Buktinya apa? Sejak tahun 55 Mbak, kita menggelar yang namanya pemilu sampai hari ini, itu tidak pernah kita gagal. Ada negara gagal menggelar pemilu dan menjadi masalah, dan kita itu artinya kita punya semangat budaya demokrasi tinggi yang luar biasa sesungguhnya. Saya contoh gini, sejak tahun 55 Mbak, hak pilih penuh itu sudah diberikan kepada pemilih. Apa itu? Dalam literasi pemilu biasa kita sebut hak pilih penuh itu gini, hak untuk dipilih, Mbak, hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Iya. Itu sejak tahun 55 sudah diberikan kan kepada semua tanpa diskriminasi. Perempuan bisa dipilih, perempuan bisa memilih. Betul. Tanpa diskriminasi ras, dia orang Bugis, dia orang Jawa, dia ini, itu dia punya hak untuk dipilih, dan dia punya hak untuk memilih. Tanpa diskriminasi agama. Semua agama bisa memilih, yang penting dia warga negara. Hari ini syaratnya dia warga negara, umurnya 17 tahun, atau dia sudah pernah menikah. Dia punya KTP elektronik, itu punya hak pilih. Jadi kita sejak dari awal tidak ada diskriminasi. Tahu nggak, di beberapa negara maju yang kita kenal sebagai kampen demokrasi, negara yang mengkampanyekan bahwa negaranya yang paling demokratis, itu hak politik kulit hitam itu nanti tahun 1960-an baru diberikan. Kita 55 sudah tidak ada diskriminasi ya Pak ya. Jadi negara kita ini negara yang punya budayanya sangat tinggi. Sulsel juga termasuk. Kalau kita mau kategorisasi Sulsel ya, apa yang membuat daerah dinilai punya budaya tinggi? Itu punya aksara. Kita punya aksara lontra sesungguhnya. Betul. Jadi itu adalah nilai budaya yang sangat tinggi. Masa kerajaan kita sudah punya dan di Bone, Mbak, itu ada raja perempuan kan dalam sejarahnya. Itu artinya bahwa masyarakat Sulawesi Selatan tidak punya diskriminasi terhadap perempuan. Ini yang harus kita lihat sebagai modal sosial bangsa ini. Jadi saya menganggap bahwa kita punya kekuatan sosial yang luar biasa sesungguhnya. Makanya saya tidak ragu kalau insya Allah pilkada serentak nasional di Indonesia bisa sukses. Siap ya Pak ya, Ya. siap untuk menyelenggarakan. Dan kita lihat maskot-maskotnya juga menggambarkan Keceriaan. etnis-etnis begitu, keceriaan. Ini artinya juga tidak ada diskriminasi untuk etnis manapun, semua boleh berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini. Nah, mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita pada hari ini Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat, kepada kawan-kawan penyelenggara, serta kepada peserta nantinya? Iya, kepada pemilih kami berharap mudah-mudahan momentum 27 November jadikan momentum untuk memilih pemimpin yang bisa membuat peta jalan kesejahteraan buat kehidupan para pemilih. Dan kesadaran politik yang kita harapkan bisa bertumbuh untuk memilih calon pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh
kita semua. Untuk peserta pemilu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika terpilih mohon tunaikan janjinya, dan bagi peserta pemilih yang yang ikut dalam proses kontestasi ini, mohon bisa menjadi bagian yang menyukseskan pemilihan. Perbedaan pilihan di masyarakat itu jangan dikotak-kotakkan sehingga bisa melahirkan faksi disharmoni sosial yang sebenarnya tidak baik untuk pembangunan daerah kita mendatang pasca pemilihan kepala daerah. Jadi kita harus melihat ini bagian daripada membangun daerah kita 5 tahun dengan memilih calon pemimpin. Terus yang terakhir untuk teman-teman penyelenggara, jaga integritas dan profesionalismenya. Untuk teman-teman media kami harapkan supportnya, karena tanpa teman-teman media apa yang kami lakukan ini tidak sampai ke publik. Iya, kami punya keterbatasan untuk menyampaikan semua cerita baik tentang pemilihan, cerita positif tentang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyelenggara. Pantarli yang dikejar anjing karena harus melakukan pencocokan dan penelitian untuk keautentikan data pemilih, itu kan luar biasa, Mbak. Jadi semuanya kalau bukan teman-teman media yang menyampaikan kami cerita-cerita baik itu nggak mungkin sampai ke masyarakat. Jangan sampai politik selalu dikonotasikan negatif begitu ya Pak ya. Padahal ini adalah ajang untuk kita semua sama-sama memilih. Semoga nanti pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang tolempu begitu Pak. Pilkada untuk kita. Pilkada untuk kita. Bukan untuk yang lain. Betul sekali. Makanya ikutlah terlibat menyukseskan pilkada. Pemilih harus memilih calon pemimpinnya sebagaimana kebutuhan mereka untuk hidup sejahtera 5 tahun. Baik, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya pada hari ini, memberikan banyak Mbak Devi sekali. Ya? Siapa tadi namanya? Ilu Devi. Ilu Devi. Saya orang transmigran Pak, dari Bali ke Sulawesi Selatan. Begitu, jadi sudah berbaur juga dengan masyarakat Sulawesi Selatan dan siap juga selalu ikut meramaikan. Memilih di sini, sudah KTP di sini Pak. KTP di Luwu Utara. Oh, di Lutra. Oh, baik. Baik, dan juga terima kasih Pak, semangat untuk teman-teman penyelenggara semua. Ini kerja keras nanti pada sampai November, bahkan setelahnya masih ada tahapan-tahapan lagi ya Pak ya. Siap. Untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2024 kali ini. Semoga semuanya sehat-sehat dan bisa mengayomi masyarakat seperti sebagaimana mestinya sampai terpilih pemimpin yang tolempu. Baik. Siap. Terima kasih juga kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.